Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan materi tentang fonotaktik dalam bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARMH. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Amelia Mretamedi, dan rekan-rekan saya, Nurul Hidayah dan Julia Giovanni Sipahutar. Baiklah, materi yang pertama yaitu fonotaktik dalam bahasa Indonesia. Fonotaktik merupakan kajian yang membahas aturan mengenai susunan dan urutan bunyi bahasa atau fonem yang diperbolehkan dalam suatu bahasa. Menurut Ken Jono dan Sunarto pada tahun 1990, pada halaman 34, fonotaktik adalah deretan fonem yang dianggap sah dan dapat diterima oleh penutur bahasa tersebut. Dengan kata lain, fonotaktik menjelaskan batasan-batasan bunyi yang boleh digunakan sehingga membentuk suku kata atau kata yang terasa wajar dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, tidak semua bunyi dapat muncul di setiap posisi suku kata. Misalnya, bunyi C dan J bahasa Indonesia memperbolehkan bunyi N muncul di awal kalimat, seperti pada kata nganga dan ngilu. Dengan adanya aturan fonotaktik tersebut, penutur dapat mengenali susunan bunyi yang wajar dan membedakannya dari susunan bunyi yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan aspek fonotaktik. Yang pertama, pengaturan urutan bunyi. Fonotaktik menentukan bunyi apa saja yang boleh muncul secara berurutan dalam suatu bahasa. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, urutan bunyi ente diperbolehkan seperti pada kata pintu dan ganti. Sebaliknya, kombinasi bunyi tertentu jarang atau tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Yang kedua, struktur suku kata. Fonotaktik mengatur pola pembentukan suku kata dalam bahasa. Contohnya, pola konsonan vokal pada kata ma, konsonan vokal konsonan pada kata tas, dan konsonan-konsonan vokal konsonan-konsonan pada kata struktur. Pola-pola ini menunjukkan susunan konsonan dan vokal yang diizinkan. Lalu yang ketiga, kekhasan setiap bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan fonotaktik yang berbeda, sehingga kombinasi bunyi tertentu hanya berlaku pada bahasa tertentu. Contohnya, bahasa Inggris mengizinkan gugus konsonan awal seperti STR pada kata street, sedangkan dalam bahasa Indonesia, gugus tersebut biasanya muncul pada kata serapan. Yang terakhir, bagian dari fonologi. Fonotaktik merupakan bagian dari fonologi yang membahas aturan struktur bunyi dalam kata atau morfem. Contohnya, kajian fonotaktik menjelaskan mengapa kata lampu dapat diterima dalam bahasa Indonesia, karena sesuai dengan pola bunyi MP di tengah kata. Materi selanjutnya adalah prinsip fonem. Yang pertama, sebagai unit dasar. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Perubahan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan arti kata, sehingga fonem disebut sebagai blok bangunan bahasa. Contohnya, perbedaan fonem P dan B pada kata paku dan baku menghasilkan makna yang berbeda. Yang kedua, aturan penjejeran. Fonotaktik mengatur fonem mana saja yang boleh atau tidak boleh berdampingan dalam suatu bahasa, baik pada posisi awal, tengah, maupun akhir suku kata atau kata. Aturan ini menentukan apakah suatu rangkaian bunyi dianggap wajar atau tidak oleh penutur. Contohnya dalam bahasa Indonesia, susunan dapat muncul di tengah atau di akhir kata seperti tangga atau kucing, tetapi jarang dan tidak lazim muncul di awal kata. Yang ketiga ada keteraturan bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan fonotaktik yang khas dan berbeda dari bahasa lain. Kombinasi fonem yang diperbolehkan dalam suatu bahasa belum tentu dapat diterima dalam bahasa lain. Hal ini menunjukkan adanya keteraturan bunyi yang menjadi ciri suatu bahasa. Contohnya, bahasa Inggris memperbolehkan gugus konsonan STR pada kata street,
sedangkan bahasa Indonesia umumnya tidak menggunakan pola tersebut. Yang terakhir, ada pembentukan suku kata. Aturan fonotaktik memandu cara fonem vokal dan konsonan digabungkan untuk membentuk suku kata. Pola suku kata ini menentukan struktur kata dalam suatu bahasa. Contohnya, kata buku memiliki pola konsonan vokal, buku. Sedangkan kata ikan memiliki pola vokal, konsonan, ikan.